Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan ingin saya ulangi kembali, tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya Tuhan. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadah Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Misi utama dari orang ini adalah ingin menegakkan NKRI bersyariah. Ingin negara ini ditegakkan di atas hukum agama, dalam hal ini adalah Islam. Ingin mendirikan negara Islam. Ingin berkhilafah. Sering kali saya sampaikan. Dan tadi secara gamblang Rizik Syihab mengatakan bahwa konstitusi di negara ini harus di bawah hukum agama yang diyakini oleh Muhammad Rizik Syihab. Terang, jelas, tegas gitu. Dan ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah mendeklarasikan diri dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, punya Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Siapapun yang ingin merubah konstitusi di dalam berbangsa dan bernegara, dia ingin mengkhianati bangsa ini. Dia ingin mengkhianati para pendiri bangsa ini. Dia ingin makar, walaupun hari ini masih dalam bentuk gagasan, masih dalam bentuk ide. Berkali-kali Rizik Syihab menyampaikan ini dan mencekoki publik secara halus maupun kasar. Agar orang percaya, agar orang di hatinya, di pikirannya terpatri, tertanam bahwa konstitusi yang kita pakai hari ini adalah konstitusi yang tidak benar. Konstitusi yang benar adalah konstitusi yang menurut Rizik Syihab adalah memakai konstitusi hukum agamanya, yakni Islam. Saya Muslim, saya orang Islam. Tetapi bahwa konstitusi kita, para pendiri bangsa kita telah bersepakat bahwa negara ini didirikan atas dasar Pancasila dengan sila tiganya persatuan Indonesia yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang punya banyak perbedaan, perbedaan agama, perbedaan suku, budaya. Sehingga kalau negara ini didirikan, ditegakkan atas konstitusi hukum Islam, sebagaimana yang dicita-citakan setiap saat oleh Rizik Syihab, kemana saudara-saudara kita non-Muslim? Kemana saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam? Apakah mereka akan dipaksa untuk mengikuti hukum Islam di tanah Nusantara ini? Justru propaganda ini adalah propaganda yang sangat merusak bagi keutuhan bangsa dan negara. Anda mengangkat tagline Indonesia berkah. Berkah dari mana? Kalau kemudian cita-cita Anda justru ingin menghancurkan bangsa dan negara ini, ingin menghadap-hadapkan bangsa warga negara Indonesia atas dasar agama. Anda apa tidak berkaca? Anda baru pulang dari Yaman. Negara Timur Tengah yang satu sama agamanya, sama-sama Muslim, Afghanistan. Terlibat perang saudara setiap hari, sudah puluhan tahun sampai hari ini, setengah abad lebih belum selesai. Gara-gara pemahaman hukum Islam menurut kepalanya masing-masing. Sama-sama ingin menegakkan khilafah. Akhirnya yang berbeda dianggap berkhianat, dianggap melanggar hukum Allah, dianggap melanggar hukum agama, saling ngebom, saling perang. Tidak semudah apa yang kau katakan, saudara Rizik Syihab. Dan Indonesia patut bersyukur dengan konstitusi yang sudah ada. Dengan Pancasila yang sudah disepakati bersama oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para pendiri bangsa dulu. Dan itu adalah dasar negara yang menyatukan semuanya. Tidak ada yang dipaksa. Tidak ada agama yang memaksa terhadap agama yang lain. Seluruhnya diakui sebagai kekayaan hasanah agama-agama di atas Nusantara ini yang harus itu berdampingan, rukun, tentram dan damai dengan dasar negara yang menyatukan ini. Tapi kalau Anda ingin menyatukan atau ingin mendirikan, menegakkan Indonesia dengan atas dasar syariat Islam, kalau kemudian saudara-saudara kita non-Muslim juga punya gagasan dan akidah yang sama, ingin menegakkan agama dengan syariat Kristen misalkan, yang beragama Kristen, atau yang Buddha Hindu dengan syariat Buddha dan seterusnya, perang saudara di depan mata. Dan perang saudara di Indonesia sangat mengerikan.
Karena di Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu. Apa Anda nggak berpikir ke situ, saudara Rizik Syihab? Sudahlah, begini saja, kalau Anda ingin hidup di atas tanah yang menurut Anda diyakini berkah dengan atas dasar agama, negara yang memakai hukum agama sebagai landasan berbijak dan berhukum, silakan, saya ikhlaskan Anda dan konco-konconya, para pengikutnya, pergi ke tanah leluhur Anda saja di Yaman. Ciptakan negara agama di tanah leluhur Anda di Yaman, saudara Rizik Syihab. Atau di belahan negara lain, di tanah Arab yang memakai hukum Islam, memakai sistem khilafah. Kalau Anda berhasil, coba kampanyekan dari sana. Tunjukkan ke Indonesia bahwa saya telah berhasil mendirikan khilafah di Afghanistan misalkan, atau di Yaman misalkan. Baru Anda bisa promosikan di sini. Banyak terlibat di wilayah menjadi seorang muhibbin, sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya dakwah pemuda Islamiyah dulu itu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu, Tambak Sari, wilayah Plindisan. Waktu itu kiai yang hadir almarhumlah Kiai Ali Bahrudin, guru Torekoh Qadiriyah Wanaksobandiyah Mutabaroh. Saya termasuk santrinya. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai-kiai. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi, ketika ada orang yang kita anggap luhur, itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk. Bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita, dihinakan. Dari perjalanan-perjalanan semacam itu menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir, masuk ngene rek cucu Rasul iki rek. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang. Waktu itu terjadi, saya di garda terdepan waktu itu, membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Rambusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil dakwah pemuda Islamnya biasa. Komandannya kan ketua Robito Alawiyah itu, Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Waktu itu saya berhusnudon. Sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti. Betul ndak itu masih belum menseleksi sejauh kayak Yai Maduddin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri. Ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai berhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai, kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Saya prihatin waktu itu, ya Allah, atas wong dodol kacang akhirnya. Itu jaraknya kalau panggung itu jauh. Jadi ini di musola, di masjid waktu itu di Ndoyong situ. Oleh ngeregani awak iki. Wah, itu. Jadi dia berdiri mungkin kayak kate dadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu gak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, untuk pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid. Jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah, masalah sepele, masalah rokokan, wong rokok rap, apalagi bukan dari jamaah yang ngaji, orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, penjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak. Kita sambut, ayo dodol cek rame pengajian mesisan lah wis. Ayo wis sing dodol kacang ya dodol es, ayo ramaikan semuanya, ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah, itu gara-gara rokokan diusir. Nah, sejak saat itu saya mengambil sikap, saya mufarokoh, betul ini.
Iki bukan panutanku, aku kudu pindah. Aku harus selesai di situ. Sejak saat itu jamaah maulid saya nggak usah melu. Merinding loh, ningali ono cerita dengan. Loh, sampean merinding. Saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin deringas-deringas, tapi seorang yang apa ya, dari wong yang biasa, yang nggak ngerti aturan dilarang merokok dan segalanya, hanya mengais rezeki dolan kacang, kemudian dicaci dari panggung, yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah, oh bos, aku gak karep. Ternyata wong dodolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Menjadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di kadromu. Nek di Nusantara yang gue nek di Pasuruan termasuk Indonesia. Di Indonesia iki lek dadi kiai durung iso rokokan, durung dadi kiai. Wis senengane kiai-kiai Nusantara iki ambek mutolaah, ambek rokokan, ambek ngopi, sampai kopi gara-gara ngopi iso masuk surga. Gak kesuwen dadi kentene cinta Habib. Kita santai saja, agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah, yang sebarkan oleh Wali Songo itu nggak ono sing haram blas, termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram itu enggak. Terus Gus Rohman itu malah jadi alat wayang, jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo syaratnya ya apa? Katu karcis gak usah syahadat ae wis ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis lho sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu. Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu dzurriyyah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu ini, termasuk saya, protes, tidak benar. Ya apa ini? Habib ini kok ngawur, tambah suwe tambah ngawur. Maka dawuh Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PWI ini, setidaknya dia tadi ngomong, duduk semata-mata urusan nasab. Nggak paten kon nasab sopo sakarmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib. Oknum Habib, per orang-orang oknum Habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Engko nek ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi. Ternyata mereka itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, itu oknum tidak. Sudah menjadi satu kesatuan mereka itu yang sudah jelas. Kalau Mama sampai Mama Gufron itu oknum. Mama Gufron oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bima Koli gitu ya. Bima Koli. Jangan kan tahu itu. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewe, orang TWI kan bingung. Oh, orang ngisi-ngisi ini. Ternyata apa? Ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bima Koli itu terus kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh, kamu kok MUI kok ribet urusan saya ngomong dengan semut. Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Habaib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Pakai mukoddam gitu. Pakai mukoddam dah apal hamban. Aku lo mboten apal, saking nyengkak-nyengkak nang niku. Nggih ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali. Terus jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal Rotib Haddad. Mboten kula damel Gus. Lah apa wasilah niku dateng leluhure kono to. Kula sani kula rubah sedaya ketika wasilah.
Wasilah pertama nang ngene Duria Wali Songo. Mbah-mbah kita Wali Songo wis kula anu mulai lancar bener riyen balik-balik nggih golongane fakih niku kodam niku sampai keliru kodam niku sing kula sebut. Jane iki mboten lah lek wasilah ya nang leluhur dhewe karena leluhur iki yang memberikan kebaikan untuk bangsa dan pribadi kita. Mboten sungkan-sungkan kula termasuk nyebut Mbah Slaga, Mbah Hasan Sanusi, Mbah Saad, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi. Lancar pun iki. Riyen mboten jarang. Kelanten wis kedoktrin sing golongane kodam niku lho. Termasuk mbah kula sing di wilayah Ponorogo, Mbah Ageng Anom Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, biasa kula sebutaken. Walaupun jeneng-jeneng sing model Jawa-Jawa nih. Nyai Kiai Purnomo barang niku. Niku jago-jago nih. Itulah tadi cuplikan atau potongan ucapan dari Habib Rizik Syihab yang ditayangkan di KBR Nusantara bahwa masih saja Rizik Syihab memprovokasi para mukibinnya. Saya rasa reuni 212 dijadikan ajang provokasi dan mencekoki mukibinnya untuk menjadikan pemerintahan khilafah. Ini sangat bertentangan dengan norma-norma dan undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Tadi sudah kita dengar bersama paparan dari mukibin atau mantan mukibin yang memang sudah tidak percaya lagi dengan cerita-cerita dan dakwah-dakwah khurafat dari para kabib-kabib. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.